Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang materi konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Untuk bab yang ke-1 ini kita akan membahas tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Tapi untuk kesempatan kali ini hanya akan membahas tentang bentuk pangkat. Sedangkan bentuk akar dan logaritma akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Sebelumnya, saya akan membacakan atau menerangkan peta konsep yang ada pada bab yang pertama ini untuk matematika kelas 10. Yaitu bab pertama bentuk pangkat, akar, dan logaritma akan membahas tentang 3 bentuk bilangan, yaitu bentuk pangkat, bentuk akar, dan bentuk logaritma. Untuk bentuk pangkat itu kita akan membahas meliputi bentuk pangkat bilangan bulat, kemudian bentuk pangkat bilangan 0, kemudian pangkat bilangan negatif. Untuk bentuk akar itu terdiri dari bentuk operasi bentuk akar, kemudian ada rasionalisasi penyebut, kemudian yang ketiga yaitu bentuk logaritma. Kita mulai untuk bentuk bilangan berpangkat atau bilangan eksponen, itu bentuk pangkat bilangan bulat. Yang pertama adalah pangkat bilangan bulat positif. Definisinya adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N itu dituliskan dengan notasi seperti yang kalian lihat di sini, yaitu A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam notasi matematikanya bisa kita tulis A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A seterusnya sampai sebanyak N faktor. Dengan A kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis, kemudian N itu adalah bilangan pangkatnya atau eksponen. Dengan syarat bilangan basis atau bilangan pokok itu tidak boleh sama dengan 0. Baik lagi. Yang kedua, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalian lihat lagi, bilangan pokoknya sama, yaitu A. Maka kalau dibagi, kita langsung hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Bilangan yang di atas dikurangi dengan pangkat yang bilangan di bawah. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jika A dan B bilangan real tidak 0, serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Sifat berikutnya, yang ini perkalian A kali B di dalam kurung dipangkatkan M. Maka sifat ini kita bisa keluarkan, distribusikan menjadi sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Semuanya dipangkatkan dengan M. Kemudian yang ini, A dibagi B di dalam kurung dipangkatkan M. Maka kita bisa keluarkan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian sifat yang ketiga, jika bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka cara pengerjaannya adalah kita kalikan pangkatnya. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kita tinggal mengalikan pangkatnya saja.
yaitu A pangkat M kali N. Contohnya berikut. Tentukan nilai dari bentuk perpangkatan berikut. Jadi kita langsung ke materi yang susah ya, coba. 24 X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 2 per. Jadi ini artinya dikali langsung ya, 24 dikalikan X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 2 per, atau dibagi juga sama, 5 kali Z kuadrat. Kalian bacanya biar cepat, 24 X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 5 Z kuadrat dibagi 8 X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 per 15 Z pangkat 4. Maka caranya adalah kita bisa mengumpulkan bilangan pangkat yang mempunyai basis yang sama. Jadi kita kumpulkan perkalian X dengan X, ya, variabel X dengan X, Y dengan Y, kemudian Z dengan Z, dengan memakai sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi di awal. Kalau dikalikan bentuk akar bagaimana? Kalau dibagi seperti apa? Ya. Kemudian ini 24, 8, 5, dan 15 itu bisa kita operasikan, dikumpulkan. Itu karena ini adalah konstanta. Konstanta dan konstanta, namanya konstanta ini ya, bilangnya sudah diketahui namanya konstanta. Seperti 24, 8, 5, dan 15. Ini konstanta kita bisa operasikan. Kemudian yang variabel kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Itu ya. Kalian bisa lihat. Jawabannya adalah kita kumpulkan 24. Untuk memudahkan penyederhanaan antara 24, 8, 5, dan 15 ini, maka 24 bisa kalian urai menjadi 24 adalah 8 kali 3. Ya. Yang ini, pembagian ini untuk mempermudah operasi pembagian, karena biasanya kita kan susah membagi ya. Kita susah membagi. Maka pembagian kita rubah menjadi perkalian. Caranya adalah ini pembagian bagi ini tandanya kita rubah menjadi perkalian dengan cara yang di sini itu kita balik. Jadi kita rubah menjadi perkalian, kemudian ini kita balik 15Z pangkat 4 dibagi 8X kuadrat Y pangkat 3. Ini coba kalian lihat, bisa lihat nggak ini dibalik? Ya. Kemudian 15 kita rubah menjadi perkalian 3 kali 5. Nggak usah bingung kalau caranya seperti ini. Kalau kalian bisa nggak usah menguraikan seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, tapi biasanya kalau kita melakukan tes itu tidak memakai kalkulator. Jadi kalian harus cara cepatnya bisa menguraikan seperti ini juga bisa. Ya. Paham yang ini mengapa ini menjadi 3 kali 5? Ini 3 kali 5 adalah penguraian dari 15Z pangkat 4 menjadi 3 kali 5 pangkat dikali Z pangkat 4. Ya, kemudian yang di sini adalah pembalikan dari sini. Jadi caranya tadi kalau kalian menemukan suatu pembagian itu bisa kita rubah untuk memudahkan menjadi perkalian. Syaratnya kita balik. Ya, misalkan A per B menjadi B per A. 2/3 kita balik menjadi 3/2. Begitu juga dengan 8X kuadrat Y pangkat 3 per 15Z pangkat 4 itu kita balik menjadi 15Z pangkat 4 dibagi 8X kuadrat Y pangkat 3. Kemudian kita uraikan 15Z pangkat 4 menjadi 3 kali 5 kali Z pangkat 4. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal coret-coret saja. Ya, yang di atas dibagi yang di bawah bilangannya sama-sama 8, maka kita bisa coret 8 di atas ini dengan 8 di bawah, 5 di sini dicoret dengan 5 yang di bawah sini. Berarti kita tinggal mengalihkan 3 dengan 3. 3 kali 3. Ya. 3 kali 3. Kemudian X-nya juga bisa kita sederhanakan. Tadinya X pangkat 3, kita bisa lihat coba. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Pembagian tadi sifatnya adalah kita kurangkan pangkatnya.
3 kurangi 2 berapa? 1 ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Jadi X ini didapatkan dari X pangkat 3 per X pangkat 2. Menjadi X pangkat 3 min 2. Berapa? X pangkat 1. Atau kita tulis X saja. Kemudian yang Z. Kalian lihat yang Z. Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 2 sama dengan Z pangkat 4 min 2. 4 dikurangi 2 berapa? 2. 2. Ya berarti Z pangkat 2. Sekarang tinggal yang Y. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Y. Tadinya Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3 hasilnya adalah Y pangkat 2 min 3. Berarti hasilnya Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 itu kalau di atas. Tapi kalau di bawah itu Y pangkat 1. Paham nggak mengapa ini Y? Jadi tadinya awalnya harusnya Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3 hasilnya adalah Y 2 dikurangi 3. Jadi dikurangi 3 berapa? Min 1. Min 1. Jadi awalnya tadi adalah Y-nya itu sebenarnya di atas. Hasilnya Y pangkat min 1. Ya. Y pangkat min 1 di atas, tapi kalau diturunkan ke bawah itu menjadi Y pangkat 1. Jadi positif. Jadi kalian jangan bingung, tadinya pangkat negatif menjadi pangkat positif. Itu. Jadi hasil akhirnya adalah 3 kali 3, 9. X Z kuadrat per Y. Ini hasil akhirnya. Ada yang ditanyakan tadi soalnya, contohnya? Contoh yang ini? Ada yang membuat kalian bingung? Ya ada ya? Ada Pak. Apa? Yang mana? Kok apa ya? Kok 3 kali 3 kali X kali Z 2 per Y. Iya. Itu kok jadi di bawah Pak? Kan ada yang Y di atas. Oh ya, kita lihat coba nanti cari yang pangkat bilangan negatif ya. Ya, seperti ini mungkin kalian. Ya, seperti ini. Kalau bilangan negatif, kita bisa merubahnya A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, jadi positif. Jadi kalau di atas namanya pembilang ya, kalau di bawah namanya penyebut. Kalau pecahan kan A per B, A itu pembilang, B itu penyebut. Ya, tadinya A pangkat negatif, tadi yang A pangkat negatif 1, kalau di atas. Kalau di bawah itu akan menjadi A pangkat N. Jadi menjadi tadi yang Z ya, Z menjadi pangkat 1 di bawah. Karena dia pangkatnya negatif, bisa kita rubah menjadi pangkat positif. Tadinya di atas Z pangkat, Y yang Y ya, Y pangkat 2 per Y pangkat 3. Y pangkat, kita lihat yang ini, coba kalian lihat. Y pangkat 2 ya tadi ya. Y pangkat 2, kemudian dibagi, baginya pakai slash saja, dibagi Y pangkat 3. Tadi yang bertanya siapa namanya? Andika Pak. Ya Andika. Perhatikan Andika dan yang lain juga. Jelas kelihatan nggak? Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Itu kan tadi caranya, karena ini pembagian, maka hasilnya adalah Y pangkat berapa tadi? Min 1. 2 dikurangi 3. Kurangi 3. hasilnya Y pangkat Min Y pangkat 1. min 1. min 1. Min 1. Ini Y pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per Y pangkat 1. Ya. Y pangkat 1. Pangkat 1 jadi 1 per Y pangkat 1. Maka ini jadinya seperti ini. Ya, ini kan tadinya hasilnya adalah Y kuadrat
dibagi Y pangkat 3 menjadi Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 menjadi 1/, Y pangkat 1. Ya, paham nggak yang ini? Paham, Pak. Ada pertanyaan lagi? Sampai sini masih ada pertanyaan apa enggak? Nanti lanjut. Kalau enggak, Lanjut, Pak. ya oke. Sekarang pangkat 0. Bagaimana kalau pangkatnya 0? Jika A bilangan pokok, sembarangan bilangan real ya, yang penting bukan 0, maka sifat A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ini pangkat 0, 1. 100 pangkat 0 berapa? 1. Min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 0? 1. 1. Sepertiga pangkat 0? 1. Ya, seperti itu. Kalau bilangan pangkatnya 0. Kemudian, tadi seperti bilangan bulat negatif itu bisa kita rubah menjadi bilangan bulat positif. Caranya kalau yang, jadi misalkan 5 pangkat min 5 itu menjadi 1/5 pangkat 5. Gitu juga yang positif, 5 pangkat 2 itu bisa menjadi 1/5 pangkat negatif dan seterusnya. Sekarang seperti ini. Bisa kalian lihat contoh berikutnya. 2 kali B pangkat 3 dikali C pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi min 2. Dibagi B, C pangkat 3 dipangkatkan negatif 3 dipangkatkan lagi min 1. Seperti sifat yang tadi sudah kita pelajari, kalau bilangan di dalam kurung dipangkatkan, maka semua bilangan yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan dengan min 2. Seperti itu. Maka jawabannya kita keluarkan semuanya. 2 pangkat negatif 2 ya. Kemudian B pangkat 3, pangkatnya kita langsung kalikan 3 kali min 2. Kemudian yang C pangkat negatif 2, karena dipangkatkan lagi dengan min 2, maka langsung kita kalikan antara min 2 dengan min 2. C pangkat min 2 kali min 2. Kemudian yang di bawah juga sama. Ya. B, C pangkat 3 itu dipangkatkan min 3, maka kita kalikan min 3 dengan min 1. Kita kalikan pangkatnya saja, min 3 dengan min 1. Menjadi di dalam kurung B, C pangkat 3 dipangkatkan min 3 kali min 1. Kemudian kita sederhanakan lagi. Tulis lagi 2 pangkat min 2. Kemudian yang B, karena kita kalikan pangkatnya, 3 kali min 2 berapa? 3 kali min 2? Min 6. Kemudian min 2 kali min 2 berapa? Min kali min hasilnya positif ya. 4. Ya. Min 2 kali min 2 hasilnya 4, maka C pangkat 4 dibagi. Min 3 kali min 1 hasilnya adalah positif. Min 3 kali min 1 hasilnya positif 3. Ya, sampai langkah sini ini belum selesai karena masih belum sederhana. Kita sederhanakan, kita keluarkan yang di bawah. Yang di bawah belum dikeluarkan. Menjadi yang di atas masih ya. Sekarang yang di bawah menjadi B pangkat 3. Kemudian C kita keluarkan, kita kalikan pangkatnya saja 3 kali 3, hasilnya 9. Ya. Sudah, sekarang kita sederhanakan lagi B dengan B, C dengan C. Ya. B-nya pangkat negatif 6 dibagi B pangkat 3, maka kita bisa sederhanakan menjadi B pangkat min 6 min 3. Yang C pangkat 4 karena ini 3 dengan 3, 9. Ya. C pangkat 4 dikurang 9. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Karena pangkat negatif, ya, pangkat negatif bisa kita turunkan menjadi pangkat positif.
kita bisa turunkan ke bawah semua. Yang pangkat B pangkat min 6 ini yang positif, kalau jadi dibawakan menjadi positif. 2 pangkat negatif 2 jadi 2 pangkat 2, B pangkat min 6, B pangkat. Kita keluarkan semua yang ada dalam kurung tadi, yang ini. Ya, pangkatnya kita sederhanakan, perkalian dikalikan. Jangan lupa negatif kali negatif positif. Positif kali negatif hasilnya apa? Negatif. Ya. Negatif kali positif hasilnya apa? Negatif. Positif bagi negatif hasilnya apa? Negatif. Ya, ini seperti ini. Kita tinggal permainan, jangan lupa kalian harus jeli ya. Biasanya yang tanda positif negatif kalian jangan lupa. Itu kalau pindah dari penyebut menjadi pembilang atau pembilang menjadi penyebut harus berubah tanda, seperti itu saja. Kita menghindari jawaban yang pangkat negatif ya. Jadi kalau jawabannya 2 pangkat negatif 2, itu misalkan di pilihan gandanya nggak ada, karena biasanya itu sederhananya suatu bilangan itu harus pangkatnya dalam bentuk positif ya. Jadi 2 pangkat negatif 2 yang di sini menjadi tadinya negatif, sekarang turun ke bawah menjadi positif. 2 pangkat 2, B pangkat min 6 juga menjadi B pangkat 6. C-nya kita kumpulkan ke bawah semua nggak apa-apa, ke atas semua nggak apa-apa ya, terserah ya. Jadi caranya nggak harus seperti ini, kalian bisa menggunakan cara sendiri. Yang penting prinsip dari pergantian tanda positif negatif itu kalian nggak salah. Ya. Kalau dari pembilang menjadi penyebut itu harus berubah tandanya. Tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif, seperti itu. Paham ya di sini ya? Kalau sudah kita kumpulkan seperti ini, kita tinggal mengoperasikan mana-mana yang basisnya atau bilangan pokoknya sama. Kalau 2 itu konstanta. Konstanta jangan kalikan dengan B dan C, itu nggak bisa dioperasikan. Konstanta ya 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. B pangkat 6 dikalikan B pangkat 3 berapa? Ayo. B pangkat dikalikan B pangkat 3 hasilnya. B pangkat 6 dikurang 3 berapa? B pangkat 3. Ya, B pangkat 3. Ya, sekarang yang terakhir C pangkat negatif 4 dikali C pangkat 9 berapa? C pangkat 3. C pangkat 5. Ya, C pangkat 5 benar. Ya. Maka hasilnya adalah 1/4 B pangkat 9 C pangkat 5 seperti ini. Semuanya kan jawabannya positif ya. Pangkatnya positif. Jadi kalian usahakan jawaban akhirnya adalah bilangan berpangkat bulat positif. Ya. Seperti ini ada yang soalnya. Yang A 5 pangkat negatif 1. Berapa hasilnya? Saya boleh, Pak. Boleh siapa? Indra Hermawan boleh, Pak. Jangan Indra, yang lain dong. 5 pangkat negatif 1. Ada 5. Sederhana kan coba. Berapa? 25. Ah, 1/25, salah. 1/5. 1/5 sih. Siapa yuk? 1/5. 1/5 Dikan. 1/5, Pak. Ya, siapa yang jawab? Dikan, Pak. 1/5. 1/5 pangkat. Ayo Pak, 1/5 apa sih pangkat. nama ini? 1/5. Siapa yang mau jawab? Open mic, sebutkan nama. 1/5 pangkat 1, Pak. 1/5. Siapa namanya nama? 1/5 pangkat 1. Andini. Dwi Andini. Iya. Dwi Andini absen berapa sih? 35. Dwi Andini 35. Oh, jauh sekali Dwi Andini. Depannya 2 ya. 1/5 pangkat 1, Pak. 1/5 pangkat 1. Ya, salah. Susah itu 1/5 pangkat 1. 1/5, Pak. 1/5. Jawab ini, yang jawab siapa? 1/5, Pak. Dari tadi, Pak. 1/5. Ya, siapa? Jawab. Ya siapa kamu? Benar jawabannya 1/5. Benar, Pak. Udah buat Baby Tiara aja, Pak. Buat Baby Tiara. Sik. Tiara. Udah sing mau sing jawab kan ya 1/5. Aku di 1/5 jawab, boy. Main-main. Tante yang jawab. Enggak ada yang aku ya sudah wes. Angus. Di
Ya Allah, ya ampun Anggun Hakim. lah, Mas. Pertanyaan kedua, yuk sebentar lagi 2 menit lagi. 10 dibagi 6, siapa yang mau jawab? 10 pangkat negatif 5. Bener. Siapa ini? Bumi Indra. Bumi. Admin berapa Bumi? 5. Ya, 6. Jadi 10 pangkat 1 dikurangi 6. Itu pangkat 1 min 6 adalah 10 pangkat min 5. Ya. Yang nomor C, dalam kurung 1/4 dipangkatkan min 3. Yuk, sederhana saja. Siapa yang bisa? Demikian untuk pembahasan bilangan berpangkat sesi pertama. Nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.